mencegah kerusakan. Kita tolak agar kerusakan tidak terjadi, meskipun diundur dulu untuk mendapatkan kemaslahatan. Dalam kaidah ini ada dua kata yang sebenarnya dua-duanya sudah menjadi bahasa kita juga. Yang pertama mafasid. Mafasid itu bentuk jamak dari kata mafsadah, artinya adalah kerusakan. Mafsadah, fasad. Innallaha la yuhibbul fasad. Allah tidak mencintai kerusakan. La yuhibbul mufsidin, tidak mencintai orang-orang yang berbuat kerusakan. Masalah, yang kedua kata masalah adalah bentuk jamak dari kata maslahat. Maslahat itu juga sudah menjadi bahasa kita, di mana artinya adalah kebaikan atau kemaslahatan atau manfaat. Jadi maslahat dengan manfaat itu sama makna dan substansinya. Inilah kaidah kita pada pagi hari ini yang harus kita jadikan panduan dalam menjalani kehidupan kita. Karena memang kita tidak selamanya berhadapan dengan hal-hal yang baik saja, dan tidak pula selamanya berhadapan dengan hal-hal yang mafsadah saja. Ada saatnya kita dihadapkan kepada dua keadaan. Pada saat yang sama ada mafsadah dan sekaligus di situ juga ada maslahat. Inilah konsepnya yang diajarkan oleh agama kita melalui kaidah yang dirumuskan oleh para ulama. Sejalan sebenarnya masih ada kaitannya dan kaidah yang sebelumnya, tapi ini antara maslahat dan mafsadah. Kalau kaidah sebelumnya kan idza ta'aradat mafsadatani. Kalau ketemu dua hal yang mafsadah, ambil yang lebih ringan. Kalau sekarang antara mafsadah dan maslahat. Nah, seandainya kita menghadapi keadaan seperti itu, maka lebih baik kita menolak terjadinya kerusakan. Biarlah kita tidak mendapatkan kemaslahatan dulu, asalkan mafsadah tidak terjadi dalam kehidupan kita. Baik, lanjutkan penjelasan kaidah. Saya kira tadi sudah kita sampaikan bahwa apabila berbenturan antara kerusakan dengan kemaslahatan, maka menghindarkan terjadinya kerusakan lebih didahulukan atau lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan. Tentu saja nanti berdasarkan contoh kita akan memahaminya. Poin yang kedua kaitan dengan kaidah kita ini, kaidah itu menggambarkan bahwa syariat Islam memberikan perhatian yang lebih besar kepada larangan agar tetap dihindarkan selamanya daripada melaksanakan perintah yang selalu dikaitkan dengan kemampuan. Jadi kalau kita lihat dalil-dalil yang ada, baik Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi, dalam Al-Quran dikatakan juga, dalam hadis juga, kalau hubungannya dengan larangan itu tidak dikaitkan dengan kemampuan. Ma nahaitukum anhu fantahu atau fajtanibu. Apa hal-hal yang saya larang, tinggalkan, tanpa memberikan peluang untuk dilaksanakan. Tidak disebutkan di situ mastata'tum. Tapi kalau hubungannya dengan perintah, ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apapun hal-hal yang saya perintahkan, maka laksanakan sesuai dengan kemampuan. Kenapa untuk perintah itu dikaitkan dengan kemampuan, sedangkan untuk meninggalkan larangan tidak dikaitkan dengan kemampuan? Nah, para ulama menyimpulkan bahwa Islam dalam perhatiannya kepada larangan itu lebih besar, dikarenakan oleh larangan pasti akan menimbulkan mafsadah. Tidak ada larangan yang tidak menimbulkan kerusakan. Karena dia menimbulkan kerusakan, itulah dia menjadi terlarang. Kalau dia mendatangkan kebaikan, mustahil Allah larang. Atau mustahil Rasul melarang sesuatu yang ternyata dia adalah baik. Kalau dilarang pasti buruk. Nah, dan kita diminta untuk tidak mengerjakan agar kita tidak mendapatkan keburukan. Begitu juga halnya dengan perintah. Dalam setiap perintah itu pasti ada kebaikan, pasti ada maslahat dalam setiap perintah. Maka agama menyuruh. Tetapi
dikaitkan nanti dengan mastata'tum. Kenapa demikian? Karena perintah itu nanti terkait dengan kemampuan dalam melaksanakan. Sedangkan manusia berbeda dalam kemampuan itu. Kalau sudah ada perbedaan dalam kemampuan, tentu saja nanti akan berbeda juga dalam pelaksanaannya. Ketika diperintahkan sholat harus berdiri, ada orang yang tidak sanggup berdiri. Ketika dikatakan sholat itu harus suci dulu pakai air berwudu, ada orang yang tidak bisa pakai air atau tidak ada air. Nah, berarti ketika memang tidak punya kemampuan untuk mengerjakan maksimal, maka kerjakanlah sesuai dengan batas kemampuan. Nah, itulah sebabnya yang mafsadah tadi lebih didahulukan, karena kita tidak punya pertama ya agar terhindar dari keburukan, kedua untuk meninggalkan larangan. Kita tidak perlu kekuatan apapun. Jangan mabuk, ya udah jangan mabuk. Semua kita punya kemampuan yang sama untuk meninggalkan itu. Nah, sehingga tidak disebut di situ mastata'tum. Nah, jadi itu penjelasan dari kaidah kita. Sedangkan dalilnya itu banyak sekali, baik dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi, dalil untuk kaidah kita pada pagi hari ini. Yang pertama dalam surat Al-Baqarah 219, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang khamar dan judi. Katakanlah pada keduanya ada dosa besar. Wa manafi'u lin-nas. Ini ada dosa besar tapi juga ada manfaatnya. Berarti ketemu sekarang nih antara mafsadah dengan maslahat. Apa mafsadahnya? Dosa besar. Apa maslahatnya? Manfaat. Orang bisa mendapatkan uang dengan jual beli khamar. Orang juga bisa mendapatkan untung dari judinya, walaupun banyak yang rugi. Tapi yang untung tetap dia mendapatkan kebaikannya. Berarti ada manfaat. Hanya saja wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Sehingga dijadikanlah ayat ini sebagai ayat pertama turun untuk isyarat mengharamkan khamar dan judi secara mutlak nanti pada akhirnya. Walaupun dalam ayat ini belum diharamkan secara mutlak, masih diberikan kelonggaran karena dia punya manfaat, didapatkan kemaslahatan dari dua perbuatan itu. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, ini hadis yang tadi sudah kita sebutkan. Fa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum wa idza nahaitukum an syai'in fad'u. Apabila aku perintahkan kamu melakukan sesuatu, maka lakukanlah sesuai dengan batas kemampuanmu. Dan apabila aku melarang sesuatu, maka jauhilah. Nah, di sini ketika dikatakan jauhilah, tidak disebutkan lagi sebatas kemampuan. Berarti semua kita punya kemampuan yang sama dalam menghindari kejahatan itu, hanya saja karena hawa nafsu yang mengalahkan imannya, sehingga kemaksiatan itu tetap terjadi. Yang ketiga, ini tidak tercatat artinya di bawah ya. Laula qaumuka hadithu ahdin bi kufrin lanaqattul ka'bah faja'altu laha babaini babun yadkhuluna an-nas minhu wa babun yakhrujun. Jadi ini ceritanya ketika dulu Ka'bah hancur, roboh karena banjir, dibangun ulanglah Ka'bah itu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi bangunan yang diulang oleh Rasul tidak lagi seperti bangunan yang ada pada masa mulanya dari Nabi Ibrahim dulu. Kan sebaiknya Ka'bah itu dibangun ulang seperti semula, karena pada awalnya Hijr Ismail itu masuk dalam Ka'bah. Sekarang kan di luar, nampak oleh kita setengah lingkaran, itu Hijr Ismail. Asalnya itu dalam Ka'bah. Maka tidak sah tawaf kalau tidak melewati Hijr Ismail. Karena seolah-olah dia tawaf di setengah,
setengah Ka'bah. Tetapi Nabi SAW tidak membangun seperti yang ada pada masa Nabi Ibrahim, dikarenakan oleh keislaman mereka masih baru dan dianggap nanti itu mempermainkan Ka'bah. Padahal Ka'bah itu sesuatu yang sakral, sakral sekali bagi kehidupan mereka. Orang-orang jahiliyah pun menghormati Ka'bah. Kalau mereka berkelahi terus masuk ke dalam Ka'bah, mereka aman. Padahal mereka jahiliyah semua. Begitulah sakralnya bangunan itu bagi mereka. Seandainya Nabi tidak membangun seperti pada masa jahiliyah itu, tetapi dibangunnya seperti yang semula pada masa Ibrahim, itu nanti akan dianggap Nabi mempermainkan Ka'bah, dan itu akan merusak, bisa saja terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Jadi ketemulah di sini antara maslahat dengan mafsadah. Apa maslahatnya? Maslahatnya ya Ka'bah seperti semula seharusnya. Apa mafsadahnya? Mafsadahnya bisa saja nanti kaum mereka yang baru saja masuk Islam itu menganggap bahwa Nabi mempermainkan Ka'bah. Maka hadis ini menjadi salah satu dari alasan bahwa mafsadah itu aula, artinya menolak mafsadah itu lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan. Ada hadis yang serupa dan banyak sekali dalam kisah-kisah Nabi terkait dengan ini, seperti keinginan sahabat untuk membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul, seorang tokoh munafik. Tokoh munafik itu di depan Nabi dia senyum, tapi di belakang Nabi dia menusuk. Di belakang Nabi bilang iya, di depan Nabi bilang iya, tapi di belakang Nabi bilang tidak. Maka mereka sebenarnya menjadi batu sandungan dalam perjalanan dakwah Nabi. Sahabat ada yang mengusulkan bunuh saja itu Abdullah bin Ubay, tapi Nabi tidak mau. Jangan, kata Rasul, saya khawatir nanti annan nasa yazunnuna anna Muhammadan yaqtulu ashabah. Saya khawatir nanti orang-orang menganggap bahwa Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Karena seolah-olah dia sebagai sahabat Nabi karena dia beriman, menyatakan keislamannya, tapi dia sesungguhnya adalah munafik. Ada di situ mafsadah, ada maslahat di situ. Apa maslahatnya? Kalau mati Abdullah bin Ubay, selesai pula satu tentangan dakwah ini. Karena dia pentolannya, itu maslahatnya. Apa mafsadahnya? Mafsadahnya nanti orang mengira bahwa Nabi Muhammad membunuh sahabatnya sendiri. Dan itu justru akan berpengaruh besar tentu saja bagi pertimbangan atau prasangka orang-orang jahiliyah atau sahabat-sahabat yang lain terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu beberapa hadis atau ayat Al-Quran yang bisa dijadikan dalil untuk kaidah kita pada pagi hari ini, bahwa sesungguhnya menolak kemudaratan itu lebih dikedepankan, lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan. Kita lihat beberapa contoh dalam kehidupan keseharian kita. Ada banyak contoh yang saya nukilkan di sini. Yang pertama, dilarang bagi seseorang untuk bertindak semaunya terhadap apa yang dia miliki jika akan menimbulkan mafsadah bagi orang lain, seperti meletakkan tong sampah di samping ruang tamu tetangga. Umpamanya ada orang yang tetangga sedua rumah A sama B, sebenarnya tanah itu masih milik dia, berhak dia untuk meletakkan tong sampahnya di situ. Hanya saja di samping tong sampah itu ternyata adalah ruang tamu tetangganya. Bagi dia maslahat, tapi akan menimbulkan mafsadah. Mungkin akan terjadi tidak baik hubungan dengan tetangga dan lain sebagainya. Tetangganya merasa mendapatkan sesuatu perlakuan yang tidak baik. Tentu nanti dalam pergaulan juga akan menjadi tidak baik. Walaupun itu tanah dia, tetapi dia dilarang untuk meletakkan tong sampah di samping ruang tamu tetangga.
membuat jendela pada posisi yang akan dapat melihat atau terlihat wanita di rumah tetangga. Pokoknya ada rumah yang sudah jadi, lalu ada orang ingin bangun rumah pula, sengaja dibuatkan celah jendela, nanti ketika dibuka itu akan langsung terlihat nanti kepada keadaan yang ada di dalam rumah tetangga. Kalau itu akan terjadi, maka dilarang oleh secara hukum Islamnya itu menjadi terlarang, tidak dibolehkan, karena itu akan menimbulkan mafsadah. Maka menolak mafsadah itu lebih diutamakan daripada meraih maslahat. Ini banyak contohnya oleh para ulama dalam persoalan ini. Kita tidak boleh membangun rumah yang kalau kita bangun juga itu akan membuat rumah tetangga barangkali tidak akan mendapatkan udara yang segar. Itu menjadi terlarang. Ada dulu yang dalam berita itu yang heboh itu, satu bangunan awalnya hanya dia, tetapi kiri kanan ini milik orang lain. Dibangunlah oleh orang yang pemilik tanah itu rumah besar, sehingga dia tidak mendapatkan akses untuk keluar. Karena kiri kanannya bukan tanah dia hanya punya tanah sebidang ini. Dan dia mengadu, nggak tahu bagaimana keputusannya. Tapi kalau kita bawa dalam kajian fikih itu salah. Dia harus diberikan akses untuk keluar masuk. Karena kalau enggak, dia akan menjadi terkurung di situ, penjara dia. Begitu Islam mengatur persoalan kehidupan. Poin yang kedua, contohnya, dilarang melakukan perdagangan barang-barang haram seperti khamar, narkoba, babi, dan lain sebagainya, meskipun padanya ada manfaat dan keuntungan. Oleh karena itu, salah satu dari barang yang harus kita jual itu, yang boleh diperjualbelikan adalah barang yang halal. Berarti tidak boleh kita untuk memperjualbelikan barang haram. Walaupun nanti ada rincian persoalan, apa hukum menjual racun tikus, racun tikus ya? Apa hukum menjual kotoran hewan sebagai pupuk kandang? Kalau dia najis, berarti yang dilihat fungsinya, bukan lagi semata-mata yang dilihat adalah bendanya. Tapi kalau khamar, memang dia punya satu fungsi dan itu haram, terlarang. Dia tidak punya fungsi baik. Oleh karena itu, seandainya ada fungsi baik dan dilihat dari kebutuhan itu, mungkin bisa. Contoh yang apa namanya itu, lipstick itu atau kosmetik itu kan ada kandungan seperti alkohol atau yang lainnya. Tetapi itu jika itu diperlukan, kira-kira seberapa perlu adanya itu? Kalau tidak perlu ya jangan. Bahkan obat-obatan itu ada di antaranya juga yang mengandung sesuatu yang unsur yang diperlukan. Nah, kalau tidak, maka ia akan menjadi sesuatu yang terlarang. Yang ketiga, berkumur dan istinsak itu disunnahkan saat berwudu, namun dapat dimakruhkan bagi orang yang sedang berpuasa. Berkumur-kumur itu sunnah, tentu ada maslahat. Tetapi orang yang sedang berpuasa, seandainya dia tetap maksimal dalam berkumur-kumur sebagaimana tidak puasa, itu dikhawatirkan nanti bisa merusak puasanya. Berarti itu mafsadah. Sekarang mafsadah seperti itu harus lebih dikedepankan untuk ditinggalkan. Jadi menolak mafsadah itu lebih diutamakan daripada mendapatkan kemaslahatan. Sehingga kalau seandainya dia dalam keadaan berpuasa, boleh berkumur-kumur tapi tidak semaksimal pada saat dia di luar saat tidak berpuasa. Baik, contoh yang berikutnya,
meresapkan air ke sela-sela rambut dan jenggot dianjurkan saat berwudu. Itu maslahat itu. Tetapi kalau seandainya dia sedang berihram, dikhawatirkan nanti rambutnya ada yang lepas, rontok, jatuh, padahal itu tidak dibolehkan pada saat berihram. Nah, maka meresapkan air ke sela-sela rambut dan jenggot dianjurkan saat berwudu, kecuali bagi yang sedang berihram agar rambutnya tidak rontok. Karena salah satu dari larangan haji kan tidak boleh mencukur atau memotong rambut. Sekarang dia biasanya kalau sisir rambut rata-rata ada rambut yang lepas, ada rambut yang gugur. Maka pada saat dia berihram, biarlah dia tidak sisir rambut, agar tetap terjaga nanti hajinya tidak terganggu. Maka rontoknya rambut itu satu mafsadah. Maslahatnya ya dia akan mendapatkan kebaikan dari sisirnya tadi, dari rapi. Tapi itu lebih diundurkan dulu. Yang lebih diutamakan adalah menolak mafsadah. Tidak boleh bagi orang yang sedang kelaparan mengambil makanan orang lain jika yang bersangkutan akan sulit dengan diambilnya makanannya. Tidak ada maslahat, tapi ada juga mafsadah. Mafsadahnya orang akan sulit. Masalahnya apa? Dia aman. Nah, maka menolak mafsadah lebih didahulukan. Kalau seandainya dengan mengambil makanan orang lain itu akan mendapatkan kesulitan pula, maka berarti itu bukan sebagai solusi. Kalau tidak membuat orang menjadi sulit, berarti boleh, karena tidak membuat orang menjadi sulit. Kemudian pada contoh yang berikutnya, dilarang bagi dokter mengobati pasien yang memerlukan darah dengan mengambil darah orang lain yang kalau diambil akan mengalami kekurangan darah. Jadi ada orang yang kekurangan darah. Dokter memerlukan darah untuk orang tersebut. Ada orang yang sejenis atau segolongan darah dengan dia. Sekarang seandainya diambil darah orang tadi, orang itu pun akan kekurangan. Berarti bukan solusi untuk mengambil darah orang tadi. Karena mungkin dia mendapatkan kebaikan, tapi orang lain yang mendapatkan mafsadah. Sedangkan menolak mafsadah itu lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan. Pada contoh berikutnya, tidak usah membangun rumah mewah jika akan menyebabkan terhambatnya pendidikan anak. Nah, ini perlu diperhatikan ini oleh para ayah. Kadang-kadang SPP anak tidak dibayar, tetapi dia lebih mengedepankan hal-hal yang aksesoris yang lain dalam kehidupan dia. Mana yang lebih didahulukan kira-kira? Pendidikan anakkah atau membangun rumah mewah? Dibuat atau ganti mobil, tapi SPP anak udah 3 bulan 4 bulan tidak dibayar. Ada dia mendapatkan kemaslahatan, tetapi ada mafsadah. Sekarang berbenturan antara mafsadah dengan maslahat, maka menolak mafsadah lebih didahulukan. Jangan sampai pendidikan anak terlantar sementara dia punya semua aksesoris kehidupan yang sebetulnya kalau itu tidak ada, tidak membuat hidupnya menjadi bermasalah. Pintar-pintar dalam menilai keadaan seperti itu. Bukan, sebenarnya tidak masuk ke maksudnya pendidikan itu tahsinnya. masuk artinya yang apa tadi tahsinnya.
Nah, kalau dibawa ke situ ya barangkali bisa, maka hajat yang lebih didahulukan. Bahkan kalau bicara pendidikan berarti itu soal akal anak. Maka hifzul akal malah daruriyat. Nah, itu malah daruriyat. Yang berikutnya, riba itu haram meskipun ada manfaatnya. Sebagaimana khamar tetap haram meskipun ada manfaatnya yang akan didapatkan oleh pelaku. Sekira sama dengan yang tadi. Contoh berikutnya, apabila seorang wanita dalam keadaan wajib mandi, wajib dia mandi, berarti entah selesai masa halangannya, haid, wajib mandi, umpama. Tapi tidak menemukan tempat yang tertutup dari pandangan laki-laki. Sementara ia mau sholat, boleh ia menunda mandinya. Berbeda nanti dengan laki-laki. Kalau ada laki-laki wajib mandi, dia tidak menemukan tempat yang tertutup dari pandangan laki-laki, dia tetap harus mandi. Sementara kalau yang perempuan tidak menemukan tempat di mana tempat yang tertutup dari pandangan laki-laki, boleh baginya untuk menunda mandinya. Itu tidak lain tidak bukan agar terhindar dari mafsadah, meskipun dia mendapatkan maslahat. Apa maslahatnya? Memang mandi itu sebagai sebuah ibadah yang harus dia lakukan saat masa wajibnya. Tetapi kalau dia mandi juga, itu akan ada mudarat, dia tidak terhindar dari pandangan laki-laki yang mungkin saja itu berefek buruk yang lebih jauh dari itu bagi diri dia. Kalau seandainya sebagai seorang wanita, tentu dia akan sebagai orang beriman, mukminah, salihah, tentu dia akan berpikir panjang untuk tetap melakukannya. Apa kayak yang gempa kemarin itu, ada yang dia sudah terhimpit, sudah mau ditolong, tapi dia belum mau ditolong sebelum diberikan dulu pakaian untuk menutup. Ada ya, gitu kan? Jangan angkat dulu saya katanya, jangan keluarkan dulu. Sebelum beri saya dulu pakaian untuk menutup aurat saya. Karena barangkali ya mungkin dalam keadaan yang tidak normal. Itu kan apa namanya, bentuk dari keberadaan iman yang ada di hati dia. Yang berikutnya, apabila seseorang memiliki saudara sesusuan yang majhul itu tidak dikenal. Dia yakin di satu komunitas itu ada saudara sesusuan dia. Di tengah-tengah satu komunitas. Maka haram baginya untuk menikahi semua wanita yang ada di tempat itu. Jadi Pak Dr. Chandra tinggal di satu komunitas. Dia tahu di satu komunitas itu ada saudara perempuan susuannya. Cuma dia tidak tahu perempuan yang mana. Apakah ini. Karena ketidaktahuannya itu berarti Pak Dokter haram untuk nikah dengan satu komunitas perempuan yang ada di situ. Kalau mau juga cari yang lain. Nah, di komunitas lain ya. Cari yang lain. Dia mau itu juga dari luar kampung. Cari luar kampung itu. Untuk menjaga seandainya dia tetap nikah juga di situ, jangan-jangan yang dinikahi itu ya sesusuan, yang saudara sesusuan. Kok bisa tidak tahu? Itu Kok bisa tidak tahu? bisa tidak tahu itu bisa saja. Yakin dulu pernah ada orang yang memberitahu, pokoknya saya yakin di sini nih ada saudara susuan dia. Saya yang menyusukan, kata ibunya. Cuma saya tidak tahu yang mana orangnya, katanya. Bisa nggak kira-kira terjadi? Bisa saja. Cuma sudah tidak kenal lagi dengan siapa yang pernah disusuinya. Sama juga dulu dengan contoh yang dulu pernah kita sampaikan, seandainya ada orang punya 3 istri, ia menceraikan salah satu istrinya, tapi dia tidak tahu yang mana yang dia ceraikan itu. Berarti semuanya bagi dia menjadi tidak halal untuk sampai dia punya fakta pendukung. Fakta pendukung dalam artian ini nih, ini yang saya
saya maksud itu. yang saya maksud yang saya Itu zaman dulu Ustaz. Kalau sekarang kan ada KUA atau pengadilan. Masa enggak tahu juga kan? KUA itu pencatatan nikah. Sekarang kalau lafaz cerai terucap itu tidak relevan, Wah. tidak relevan KUA. Tetapi dia sendiri yang mengucapkan. Bukan ragu dengan siapa yang dia nikahi. Kalau ragu dengan siapa yang dia nikahi, tanya KUA kan. Tapi ragu dengan siapa yang dia talak atau dia ceraikan. Ya banyak ini tak. Ya baik. Barangkali ada satu slide lagi. Nih. Dibolehkan untuk menunda penegakan hukum jika akan menimbulkan kemudaratan bagi yang lain. Seperti Nabi menunda rajam bagi seorang ibu agar dapat menyusukan bayinya. Jadi kalau dirajam juga dia tentu akan bermasalah pada bayinya. Siapa yang akan menyusukannya? Maka Nabi bilang tunggulah dulu sampai kamu menyusui. Bahkan dalam ceritanya itu ada seorang wanita hamil yang datang, ya Rasulullah, ini hamil ini adalah karena perbuatan zina. Tolong hukum saya, tolong tegakkan hukum bagi saya. Nabi bilang tunggulah dulu katanya sampai kamu melahirkan. Setelah lahir dibawa lagi bayi itu, tunggulah dulu sampai kamu menyusui. Nah, dibolehkan seperti itu dikarenakan akan menimbulkan mafsadah. Dan itu artinya adalah menolak mafsadah lebih didahulukan daripada maslahat. Apa maslahatnya? Maslahatnya hukum ditegakkan. Apa mafsadahnya? Ada mafsadah bagi orang lain kalau hukum itu ditegakkan juga. Atau menunda pelaksanaan hukum dalam keadaan berperang di jalan Allah. Dulu ada kisah-kisah yang terjadi, prajurit-prajurit yang berbuat salah yang perlu dihukum pidana, seperti berzina atau mencuri. Kalau ditegakkan juga hukuman itu pada saat itu, mungkin dia akan lari dan menjadi murtad. Lalu kalau dia menjadi murtad tentu akan menjadi mafsadah, karena dia akan menjadi mata-mata bagi musuh. Sehingga ditunda dulu sampai kondisi sudah tidak lagi dalam keadaan berperang, nanti di Madinah baru ditegakkan hukum. Contoh berikutnya, membatasi ruang gerak masyarakat untuk menghindarkan diri dari virus COVID dibolehkan secara syar'i. Nah, ini nampak oleh kita mana mafsadah yang ingin dihindarkan dan mana pula masalah. Jadi membatasi ruang gerak masyarakat boleh kalau memang dengan membiarkannya itu akan menimbulkan masalah. Bahkan ditutup pelaksanaan ibadah haji dan umroh itu juga dibolehkan pada masa-masa yang memang kalau dibiarkan akan bisa menyebabkan tersebarnya atau menyebarnya virus dan penyakit. Ini mungkin beberapa contoh kita pada pagi hari ini. Jadi intinya adalah kalau ketemu antara mafsadah dengan maslahat, maka yang akan kita dahulukan adalah menolak mafsadah agar tidak terjadi, meskipun kita tidak mendapatkan kemaslahatan. Meskipun di sini ada catatan oleh para ulama, kalau seandainya mafsadah itu ringan, sedangkan maslahatnya jauh lebih besar. Nah, ini sebagai catatan aja nih. Seandainya maslahatnya memang lebih besar, boleh untuk mengambil maslahat karena mafsadahnya kecil atau lebih ringan. Baik, terima kasih. Ini mungkin bahan diskusi kita pada pagi hari ini. Saya kembalikan kepada moderator seandainya ada yang perlu untuk didiskusikan. Terima kasih. Terima kasih kami aturkan kepada Ustadz. Baiklah Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, kita buka sesi tanya jawab. Kepada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan.